Halo, jumpa lagi di Pamong Channel, teman-teman sekalian. Gimana kabarnya? Oke, kita akan membahas tentang SPPI lagi. Alhamdulillah ya, teman-teman yang sudah dinyatakan lulus di batch 3, eh, batch 3 gelombang pertama khususnya. Kemudian bagi yang mungkin belum mendapatkan keterangan atau email di dalam seleksi SPPI batch 3 gelombang satu ini, ditunggu dulu teman-teman karena memang informasinya itu eh, bertahap, yaitu mulai dari kemarin ya. Eh, Kebetulan hari ini eh, kita teks video di 30 Maret 2025. Jadi mulai 28 Maret 2025 kemarin sudah dimulai dari Indonesia bagian timur. Kemudian 29 Maret 2025 itu Indonesia bagian tengah. Dan 30 Maret 2025 itu Indonesia bagian barat. Lalu bagaimana untuk yang batch 3 gelombang 2 yang khusus laki-laki itu eh, saya sendiri belum dapat info, tapi nanti akan selalu kami update gitu ya teman-teman, karena memang di yang batch-batch sebelumnya pun eh, masih proses gitu ya. Jadi mungkin ditunggu dulu teman-teman, selalu dipantau emailnya. Jadi jangan teman-teman langsung, oh ini belum pengumuman, nggak sesuai tanggalnya. Jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap kita selalu aktif bertanya karena memang saya ingatkan lagi, ini adalah sistem yang baru, gitu ya. Jadi panitia masih eh, beradaptasi lah istilahnya. Bagaimana untuk sistem yang nantinya bisa digunakan untuk ke depannya, gitu ya teman-teman. Nah pada video kali ini saya ingin selain mengucapkan selamat kepada yang lulus di batch 3 gelombang satu ini, bagi yang belum lulus mungkin bisa nanti ditunggu dulu batch-batch selanjutnya. Kemungkinan nanti akan dibuka lagi ya. Kita berharap seperti itu karena memang nanti kebutuhan terkait SPPI yang mendukung dari program pemerintah makan bergizi gratis itu nanti akan dibutuhkan banyak teman-teman. Terkait juga dengan Badan Gizi Nasional itu membutuhkan terkait SPPI ini, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang belum lulus itu juga teman-teman evaluasi diri, nggak lulusnya di mana, apakah di administrasi, apakah di psikologi, ataukah di mental ideologi atau kesehatan. Nanti dievaluasi apa saja kekurangan-kekurangannya, ya. Nah, kemudian untuk yang sudah lulus ini saya ingin share terkait, mungkin teman-teman sudah tahu terkait pengumuman bagaimana alur-alurnya nanti selanjutnya gitu ya. Juga nanti akan saya share terkait kita diskusi tentang pendidikan dasar kemiliteran gitu ya. Nanti yang nanti akan dilaksanakan 2 bulan, kemudian 1 bulannya adalah eh, tentang pelatihan manajerial gitu ya. Nah, setelah itu nanti baru tahap selanjutnya dan dinyatakan lulus gitu ya. Oke, izin share screen dulu ya teman-teman. Baik, teman-teman sekalian, eh ini sudah mungkin teman-teman yang sudah mendapat email itu sudah mendapat informasi ini ya. Pengumuman kelulusan SPPI Batch 3 tahun 2025. Bentar. Oke. Nah, Anda dinyatakan lulus seleksi SPPI Batch 3 tahun angkatan 2025. Oke. Nah, kita coba eh apa namanya? Baca satu persatu pelan-pelan supaya nanti kita tidak salah ya. Jadi kalau ada pengumuman seperti ini teman-teman membacanya harus pelan-pelan
dikoreksi satu persatu, supaya nanti misalkan ada berkas-berkas yang perlu dibawa ataukah ada pengumuman tanggal-tanggal yang penting gitu, kita mempunyai persiapan gitu ya teman-teman. Ada dinyatakan lulus seleksi SPPI batch 3 tahun angkatan 2025. Oke, berarti ini yang gelombang pertama. Oke, Anda diminta mengkonfirmasi. Ya, jadi teman-teman disuruh mengkonfirmasi, menekan tombol atau button konfirmasi. Jadi nanti eh, bisa menekan tombol konfirmasinya, gitu ya teman-teman. Bersedia mengikuti pendidikan dan latihan selama 3 bulan. Nah, jadi pendidikannya ini 3 bulan ya teman-teman. Selama 3 bulan. 3 bulan ini berarti 2 bulan pendidikan dasar kemiliteran. Kemudian yang 1 bulannya lagi adalah pelatihan manajerial. Gitu ya teman-teman. Nanti kita bahas dulu yang pendidikan dasar kemiliteran. Meliputi pendidikan dasar militer, nah, dan pelatihan manajerial melalui website svpi.indonesia.com gitu ya. Teman-teman sudah tahu. Paling lambat, nah ini yang penting adalah ini, tanggal 7 April 2025 pada pukul 23 WIB. Oke, jadi ingat-ingat teman-teman tanggalnya. Jangan sampai salah gitu ya. Oke. Karena apa? Karena nanti kesalahan kecil ini bisa nanti berakibat fatal, teman-teman. Jadi teman-teman harus teliti dalam membaca setiap pengumuman. Pada hari Rabu, tanggal 9 April, oke, pukul 9 WIB, Anda wajib lapor diri di titik kumpul, yaitu di lokasi yang ditentukan di setiap daerah seleksi SPPI batch 3 tahun angkatan 2025. Oke, berarti tanggalnya ini nanti teman-teman 9 April gitu ya, pukul 9 WIB. Berarti nanti kalau yang Wita sama WIT itu menyesuaikan gitu ya. Itu harus lapor diri teman-teman gitu ya. Harus lapor diri dan usahakan teman-teman jangan terlambat gitu ya. Oke. Titik kumpulnya nanti akan disediakan di lampiran. Anda diminta mencermati lokasi diklat setiap peserta, di mana lokasi diklat tidak selalu sama dengan lokasi seleksi. Jadi misalkan seleksinya di universitas apa gitu ya. Nanti kemungkinan titik kumpulnya juga berbeda dengan lokasi seleksi tersebut. Yang akan diumumkan paling lambat tanggal 9 April 2025 di titik kumpul. Oh, berarti kita nanti misalkan 9 April itu titik kumpul, nanti diumumkan lokasi diklatnya ya, diklat pendidikan dasar militer dan pelatihan manajerial itu di mana? Itu diumumkan pada 9 April 2025 di titik kumpul gitu ya. Jadi bukan nanti pendidikan diklatnya di titik kumpul itu bukan, tapi nanti diumumkan lagi selanjutnya gitu ya. Nah, kita belum tahu. Nanti mengikuti saja ya. Oke. Nah, ini Anda wajib membawa dokumen persyaratan administrasi meliputi jadi harus disiapkan yang namanya KTP asli dan fotokopi sebanyak 2 lembar. Oke, jadi harus disiapkan. Kemudian kartu keluarga asli dan fotokopi sejumlah 2 lembar. Oke, jadi teman-teman harus siapkan juga foto ukuran 4x6, latar belakang putih ya teman-teman, sejumlah 4 lembar. Oke, kemudian ijazah ijazah S1 asli dan fotokopi sejumlah 2 lembar. Ingat ya, asli sama fotokopi. Jadi misalkan jangan hanya membawa aslinya saja, tapi fotokopinya tidak membawa, itu nanti bakal repot juga ya. Belum tentu di lokasi ada tempat fotokopi juga gitu. Kartu BPJS masih aktif tanpa tunggakan dan fotokopi 2 lembar. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin yang ini belum memiliki BPJS gitu ya, mungkin bisa diurus dulu gitu ya. Mungkin bisa diurus dulu.
artinya tanpa tunggakan ini berarti otomatis BPJS-nya adalah BPJS Mandiri gitu ya teman-teman ya. Nggak tahu kalau nanti mungkin teman-teman yang sudah bekerja, yang mendapatkan BPJS dari perusahaannya masing-masing, itu apakah bisa? Tapi belum belum tahu. Tapi kemungkinan teman-teman urus dulu ya supaya nanti tidak bermasalah. Jadi BPJS yang mandiri dulu. Karena di sini dijelaskan masih aktif tanpa tunggakan gitu. Oke. Nah, kalau misalkan nanti BPJS-nya dari perusahaan yang teman-teman kerja, kan nanti disuruh untuk pemutusan hubungan kerja gitu ya. Jadi mungkin teman-teman disuruh resign karena mengikuti SPPI ini. Nah, nanti juga akan bermasalah kan BPJS-nya. Jadi saran saya yang paling aman itu adalah kita mengurus BPJS Mandiri terlebih dahulu gitu ya. Karena memang mengurusnya itu tidak maksudnya ngurusnya itu tidak langsung jadi gitu ya teman-teman. Jadi perlu proses gitu ya. Perlu proses mungkin iurannya itu tidak langsung bisa diaktifkan kartu BPJS-nya menunggu tanggal berapa dulu gitu ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum memiliki BPJS, eh, saya harapkan untuk mengurus sejak hari ini gitu ya teman-teman. Karena memang tidak 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 cepat gitu ngurusnya melalui beberapa proses gitu. Kalau bisa teman-teman langsung hadir di kantor BPJS gitu ya. Nah, langsung nanti meminta surat keterangan untuk membuat kartu BPJS untuk pelaksanaan syarat sebagai SPPI gitu ya. Kalau melewati online nanti agak ribet juga gitu ya. Oke. Nah, kemudian kartu NPWP dan fotokopi 2 lembar. Jadi juga yang belum memiliki NPWP bisa membuat NPWP dulu juga. Kalau NPWP ini kayaknya online bisa ya, dibuat secara online bisa. Tapi kalau BPJS tadi saya sarankan untuk datang ke kantor BPJS yang lebih baik gitu ya, gitu. Membuat surat perjanjian mengikuti pendidikan. Nah nanti ini nggak tahu ini suratnya formatnya apakah disediakan atau bagaimana nanti coba saya cek lagi gitu ya. Yang terpenting ini apa namanya teman-teman membuat dulu terkait nanti mungkin ada formatnya ya kita mengikuti gitu ya. Kemudian membawa map warna kuning sebanyak 2 lembar. Oke, ingat membawa map warna kuning sebanyak 2 lembar. Oke, kemudian materai materai 10.000 sebanyak 2 lembar. Oke. Nah, itu yang perlu disiapkan ya, teman-teman. Ini sangat penting karena berkaitan dengan dokumen-dokumen yang perlu mengurus gitu ya, seperti BPJS tadi. Ya. Nah, NPWP juga gitu ya, teman-teman. Ataupun nanti mungkin teman-teman ada yang masih bermasalah kartu keluarganya gitu. Ya, segera nanti diurusi gitu ya karena supaya kalau sudah lulus eh, nanti tinggal menunggu pemilihan lokasi untuk diklat, tapi terkendala karena dokumen yang kurang lengkap itu kan tidak apa namanya eman-eman lah istilahnya gitu ya. Oke, kemudian yang keenam membawa perlengkapan pribadi ya. Kalau perlengkapan pribadi untuk diklat ini istilahnya apa namanya ya? Bisa teman-teman ini yang wajib lah istilahnya ya wajib dibawa gitu ya obat-obatan rutin peralatan mandi handuk gitu ya buku tulis sandal jepit gitu ya hanger dan gantungan alat cuci gitu ya nah ini bisa nanti teman-teman siapkan juga gitu. Mungkin nanti ada beberapa batasan gitu nggak perlu membawa baju yang banyak gitu ya nah mungkin seperti itu karena memang diklatnya memang di militer gitu ya. Jadi nanti teman-teman memang dibentuk mental untuk kedisiplinannya gitu ya. Jadi yang mungkin bukan dari kalangan militer gitu ya, nanti bisa menyesuaikan. Nah, ini bagus sekali ya. Jadi untuk disiplin membentuk nanti sebagai sarjana penggerak pembangunan Indonesia gitu ya.
Oke, lanjut. Nah, ini adalah titik kumpul peserta ya. Jadi tadi titik kumpulnya untuk nanti bisa kita mengetahui di mana nanti kita diklat gitu ya. Jadi titik kumpul bukan berarti nanti kita diklatnya di situ bukan ya. Oke. Nah, ini ada di Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru gitu ya. Tanjung Pinang, Jambi, banyak sekali. Dari Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Oke. Nah, sekarang teman-teman, saya ingin sedikit membahas tentang nanti pendidikan dasar militernya itu seperti apa, gitu ya. Ini istilahnya, eh, kalau saya lihat ini seperti Komcat gitu ya. Jadi memang memang mereka didasari dengan pendidikan militer supaya nanti komandonya terarah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini pendidikan militer itu eh, 2 bulan ya teman-teman. Lama pendidikannya 2 bulan. Kalau yang 1 bulannya itu adalah pendidikan latihan manajerial. Tempat pelaksanaannya di pendidikan satuan pendidikan di lingkungan TNI atau Polri. Nah, nanti menyesuaikan ya, baik itu TNI ataupun Polri, gitu ya. Tujuan Diksarmil, Pendidikan Dasar Militer SPI itu tujuannya pembentukan sikap, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan dasar kemiliteran serta jasmani yang semapta bagi siswa SPI Universitas Pertahanan RI. Nah, ini kemarin kan saya jelaskan bahwa ini termasuk di bawahnya naungan Kementerian Pertahanan, otomatis nanti ada kaitannya dengan Universitas Pertahanan atau Unhan gitu ya. Dalam upaya mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara sebagai bagian dari komponen pendukung pertahanan negara. Nah, seperti Komcat kan ya. Jadi tujuannya seperti itu ya. Nanti misalkan ditanya di dalam wawancara gitu ya. Mungkin nanti ada sesi wawancara ya ini. Berarti apa tujuan kamu untuk masuk SPPI? Ya ini. Saya ingin membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar gitu ya, kemiliteran serta jasmani semapta bagi siswa SPPI Universitas Pertahanan RI dalam upaya mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara. Berarti dia fokusnya pada apa? Pada bela negara, nilai-nilai bela negara. Oke. Nah, tujuan khususnya, tadi kan tujuan umum tuh. Tujuan khususnya, pelaksanaan pembentukan sikap dan perilaku pengetahuan keterampilan dasar militer serta jasmani yang semata untuk mewujudkan siswa SPPI yang memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, siswa SPPI yang memiliki karakter kebangsaan, jiwa nasional, dan integritas. Nah, ini sama ya, misalnya kebangsaan, jiwa nasional, ya sama seperti kisi-kisi TWK lah ya. Nah, dan integritas. Karena TWK tes wawasan kebangsaan itu memang melingkupi melingkupi itu semuanya. Kemudian yang kedua, siswa SPI memiliki loyalitas, disiplin, dan jiwa korsa. Nah, karena memang dasarnya dari militer gitu ya, yang jiwa korsa itu sangat penting gitu ya. Kalau misal ada apa-apa, komandonya tetap terarah gitulah istilahnya ya. Loyalitas ya, loyalitas, disiplin, dan jiwa korsa. Siswa SPI yang memiliki keyakinan teguh terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Oke. Nah, jadi eh, ini yang menjadi nanti pendidikan Pancasila juga. Kenapa? Karena memang kebanyakan generasi muda, tidak semuanya tapi ya, itu sudah belum mengenal Pancasila secara baik itu dari sejarahnya, pembentukannya, sampai implementasi nilai-nilai praksis dalam kehidupan sehari-hari itu mereka belum paham gitu ya. Karena memang gempuran globalisasi yang begitu besar itu yang menyebabkan mungkin mereka belum mengerti apa itu Pancasila dan pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia. Oke, yang keempat, siswa SLPI yang cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Berarti kalau kita ngomongin
bela negara, otomatis juga rela berkorban. Karena rela berkorban dalam pembelajaran TWK itu adalah salah satu nilai dasar dari bela negara. Ada cinta tanah air gitu ya, ada eh, kemampuan awal bela negara gitu ya. Nah, salah satunya adalah rela berkorban atau yang nama lainnya adalah patriotisme gitu ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya sama ini ya dengan TWK ya. Kalau teman-teman sudah paham tentang TWK, saya sempat menjelaskan di video-video di channel Pamong Channel ini terkait dengan SKD gitu ya teman. Nah, SKD atau TWK khususnya ada kok. Khusus TWK eh, mengerjakan TWK dengan nanti tips trik nilai TWK maksimal itu nanti saya jelaskan itu ya. Nilai-nilai dasar bela negara juga. Oke, yang kelima, siswa SPPI yang dapat melayani masyarakat dan peduli bagi masa depan bangsa khususnya di bidang gizi nasional. Oke. Nah, ini memang tujuan pentingnya ya. Nah, memang SPPI nanti seperti yang saya jelaskan di channel yang lalu, di video yang lalu, bahwa Badan Gizi Nasional itu nanti eh, menggunakan instrumen SPPI ini untuk mensurvei, gitu ya, mensurvei. Misalkan Badan Gizi Nasional melakukan kemitraan dengan beberapa yang mungkin mempunyai apa namanya, mempunyai dana untuk melaksanakan makan siang gratis tersebut gitu ya, istilahnya kemitraan, dan nanti untuk memvalidasi mitra ini bisa digunakan atau bisa terverifikasi bisa digunakan untuk kerjasama dengan program makan siang gratis atau tidak, itu yang mensurvei adalah SPPI ini, Sarjana Penggerak Pembangunan ini. Jadi mereka yang melakukan survei, yang melakukan, pokoknya segala macam kebijakan-kebijakan Badan Gizi Nasional itu yang mengimplementasikan adalah SPPI, gitu ya teman-teman. Dan teman-teman nanti full nanti di lapangan gitu ya, mungkin belum tahu ya nanti tugasnya maksudnya full di lapangan atau di mana, tapi kebanyakan itu adalah mereka melaksanakan dari kebijakan-kebijakan dari Badan Gizi Nasional. Oke. Kemudian ada juga kemampuan keluaran Diksarmil SPPI. Ya, istilahnya outputnya itu seperti apa gitu ya. Output dari SPPI ini bagaimana? Memiliki kemampuan menghayati dan mengimplementasikan integritas kepribadian sebagai SPPI. Berarti integritas intinya. Ya, integritas. Integritas itu teman-teman, kalau teman-teman tahu, integritas itu selain penjelasan yang sudah mungkin teman-teman dengar gitu ya. Integritas itu apa yang ada di hati, ada yang di pikiran, yang ucapan dan yang tindakan itu adalah selaras. Jadi tidak tidak berbeda-beda gitu ya. Semuanya sama. Integritas itu namanya. Dan integritas pun dibagi menjadi tiga bagian gitu ya. Ada integritas personal atau diri sendiri. Jadi memang dibentuk dari diri sendiri dulu untuk integritas. Ada juga integritas yang agak besar dikit yang berhubungan dengan orang lain. Mungkin di kalau anak masih sekolah mungkin di lingkungan sekolah gitu ya. Kalau sudah bekerja mungkin di perusahaan, lingkungan perusahaan atau lingkungan kerja. Ada juga yang lebih besar. Itu namanya integritas nasional. Nah, ini berkaitan dengan integritas nasional juga. Karena Badan Gizi Nasional membutuhkan sarjana, sarjana penggerak pembangunan yang berintegritas, gitu ya. Yang hati, pikiran, ucapan, dan tindakannya itu selaras. Oke, yang kedua itu memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan teknik militer dasar. Wah, berarti ini ada nanti ini ya apa namanya teknik militer dasar misalkan survive di hutan gitu ya. Mungkin memang karena nanti ditempatkan di tempat-tempat yang terpencil misalkan. Nah, teman-teman juga nanti dilatih tuh ya, dilatih untuk survive gitu ya. Kemudian memiliki kemampuan memelihara kondisi jasmani yang sehat. Nah, ini jadi memang dari seleksi awal kita juga diseleksi terkait dengan kondisi jasmani dan kesehatan. Oke, sasaran yang ingin dicapai.
Nah, ini ada beberapa memiliki pengetahuan pembinaan moral, mental rohani, mental ideologi, gitu ya, pembinaan sejarah, etika, kepemimpinan, dan banyak sekali ya teman-teman. Nah, ini bidang pengetahuan dan keterampilan itu pengetahuannya tentang bela negara, pengetahuan teknik dasar militer yang tadi seperti ya. Eh, saya lihat juga diajarkan misalkan baris berbaris gitu ya. Dasar, yang penting yang dasar ya, gitu ya. Kemudian memiliki pengetahuan peraturan militer dasar gitu ya. Jadi memang memang karena ini di bawah Kementerian Pertahanan dan di bawah militer ya, kemungkinan aturan-aturannya adalah dengan peraturan militer gitu ya. Tapi bagian dasar ya, bukan full militer gitu. Bidang keterampilannya memiliki keterampilan teknik militer dasar, memiliki keterampilan peraturan militer dasar. Oke. Bidang jasmaninya memiliki kondisi jasmani yang sehat. Oke, nah ini ada materi-materi pembekalan gitu ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Ada pembinaan mental rohani ya, berkaitan dengan agama gitu. Kemudian pembinaan mental ideologi ada Pancasila ya, Undang-Undang, Bhinneka, NKRI dan nilai dasar benda. Istilahnya pilar negara sama bela negara ya. Jadi mereka fokusnya pada pilar negara dan bela negara. Kemudian pembinaan mental kejuangan. Jadi ada eh, mungkin karena memang sejarah terbentuknya TNI itu ya, berjuang gitu ya. Nah, mungkin ini yang menjadi nanti doktrinnya gitu ya. Sejarah perjuangan bangsa, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI. Nah, ini teman-teman nanti akan dilatih seperti ini gitu ya. Subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini ada ini dia militer dasar itu berarti peraturan baris berbaris. Itu. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin dulu waktu sekolah lupa gitu ya baris baris, diingat-ingat lagi. Nanti akan diajarkan lagi peraturan penghormatan militer, kemudian peraturan disiplin militer, tata upacara militer. Kan setiap eh, aturan-aturannya ada gitu ya. Kepemimpinan karakter dan etika kepemimpinan, hukum. Hukumnya juga nanti ada hukum humaniter, pengetahuan UU nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN untuk Hanek gitu ya. Pokoknya peraturan tentang undang-undang yang mengatur dan menjadi dasar terkait pendidikan dasar militer ini. Teknik dan taktik militer juga ada teknik militer, ada banyak lagi ya. Penentuan jumlah jam pertemuan dari setiap pertemuan dengan pembatasan. Jadi maksimal 4 jam pertemuan dengan materi teori, gitu ya. Jadi pertemuannya itu 4 jam. Entah itu berapa apa namanya berapa ini ya, berapa pertemuan gitu ya. Maksimal 10 jam pertemuan untuk materi praktek kecuali praktek malam hari. Jadi ada pertemuan materi kemudian praktek ya. 1 jam pertemuan 50. Oh ya, 1 jam pertemuan dihitungnya 50 menit. Oke. Acara pendidikan lengkap terlampir dalam lampiran 2. Oke. Penyedia jadwal mingguan disiapkan oleh Seksi Operasi Pendidikan Kolat SPI dengan mengacu kepada RPP yang telah disusun. Nah, ada RPP-nya juga ya teman-teman, jadi tidak asal-asalan mengajar gitu ya. Pengajaran juga yang berkompeten gitu ya. Rencana bimbingan pengasuhan diarahkan pada pencapaian pembentukan sikap dan perilaku. Jadi sikap dan perilaku. Kedua-duanya ya teman-teman, itu yang dikatakan sebagai integritas tadi. Penguasa pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan jasmani militer untuk mendukung kemampuan siswa SPPI. Metode dan teknik bimbingan pengasuhan yang digunakan sebagai berikut. Nah, ini metode pembelajarannya ya teman-teman. Metode bimbingan dan pengasuhan digunakan pada bidang sikap dan perilaku pengetahuan keterampilan serta jasmani adalah metode interaktif, edukatif, sugestif, stimulatif, dan persuasif. Wah, ini lengkap sekali ya. Ah, instruktif, edukatif, sugestif, stimulatif. Ya, jadi kalau militer memberikan perintah itu terukur ya teman-teman. Memberikan hukuman juga terukur, memberikan apresiasi gitu ya. Tapi menurut saya ini sudah menggunakan yang namanya apa namanya? Kalau dalam dunia pendidikan itu student student center learning. Jadi
berpusat pada peserta didik gitu ya. Interaktif, edukatif, sugestif, stimulatif, dan persuasif gitu ya. Teknik bimbingan dan penguasaan digunakan pada bidang sikap perilaku, pengetahuan keterampilan, serta jasmani militer adalah teknik bimbingan dan pengasuhan individu melalui BIMSUH ya. Nanti ada yang membimbing dan mengasuh langsung dan tidak langsung serta teknik bingsu kelompok meliputi teknik keteladanan, pembiasaan, diskusi kelompok dan penyembuhan belajar. Ya, jadi mungkin nanti ada yang sendiri, nanti ada yang berkelompok, gitu ya. Pelaksanaan diatur oleh komando latihan dengan berpedoman pada arahan dan kebijakan Rektor Universitas Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan RI. Ya, oke, gitu ya. Ya, teman-teman siapkan dulu penyiapan perangkatan operasi, teknik pendidik, tenaga pendidik, tendik ya digunakan harus memiliki kemampuan sebagai berikut. Jadi ini eh, kualifikasinya yang mengajar, gitu ya. Kemampuan umum ya menyampaikan mata pelajaran baik bersikap teori maupun praktik sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, kemudian kemampuan khusus materi yang diajarkan, gitu ya. Jadi itu terkait dengan pengajarnya lah istilahnya. Metode pengajaran sebenarnya bukan pengajaran ya teman-teman. Ini namanya kalau dalam dunia pendidikan itu namanya pembelajaran. Pembelajaran itu eh, pembelajaran itu namanya belajar mengajar, gitu ya. Makanya ada beberapa yang mungkin yang perlu diperbarui dari sistem apa namanya nama kemarin itu ya. Nah, Merdeka Belajar. Sebenarnya bukan Merdeka Belajar, tapi Merdeka Pembelajaran. Karena di dalam pendidikan bukan hanya belajar, tapi juga ada mengajar. Dan mengajar itu bukan hanya guru, tapi siswa pun juga bisa sharing kepada guru dan guru bisa belajar kepada siswa. Itu namanya pembelajaran dari saling timbal balik gitu ya. Kalau pengajaran ini istilah masih lama gitu ya, tapi nggak apa. Pembekalan materi pelajaran menggunakan metode pengajaran, metode ceramah. Metode ceramah itu baik ya teman-teman. Bukan berarti metode ceramah itu tidak kuno, bukan. Tapi metode ceramah yang interaktif gitu ya. Jadi nanti menggugah siswa untuk bertanya gitu. Jadi tidak hanya satu apa namanya satu arah saja, tidak. Tetapi metode ceramah yang interaktif gitu ya. Nah, ini metode tanya jawab juga ada. Nah, ini artinya interaktif gitu. Metode diskusi, metode audio visual gitu ya. Metode pemberian tugas dan resistensi, metode demonstrasi, metode aplikasi, metode kerja kelompok. Jadi kalau dalam pendidikan itu ada beberapa istilah ya. eh, Pendekatan gitu ya. Pendekatan itu ada dua sebenarnya. Pendekatan yang saya sampaikan tadi adalah student learning sama teacher learning center. Yang dulu-dulu itu teacher learning center adalah pendekatan yang berpusat pada guru. Jadi gurunya aja yang mengajar gitu ya. Siswanya diem aja. Nah, sekarang kita beralih nih pendidikan yang namanya student center learning. Pembelajaran berpusat pada siswa. Itu namanya pendekatan ya teman-teman. Kemudian ada juga metode. Nah, metode ini adalah implementasi dari pendekatan. Setelah kita mengerti nih pendekatannya mana yang benar nih. Oh, kita menggunakan student centered learning. Siswa nanti dipicu untuk aktif interaktif dan guru bukan hanya pusat pusat informasi bukan di guru juga. Jadi apa namanya sumber belajar bukan hanya guru tapi banyak gitu ya. Nah, itu namanya student centered learning. Nah, kemudian kita pilih metode. Nah, metode ini metode itu untuk mengimplementasikan pendekatan itu ya, teman-teman. Metode ceramah, metode tanya jawab, dan lain-lain itu ya. Nah, nanti ada lagi namanya teknik dan taktik. Nah, kalau teknik dan taktik itu adalah style ya, style pengajar atau guru yang menyampaikan kan beda-beda. Ada guru yang humoris, ada guru yang tegas, tapi tetap terukur gitu ya. Jadi kan setiap orang kan berbeda-beda tuh karakternya. Itu namanya teknik dan taktik. Itu ya teman-teman. Jadi harus bisa membedakan ya. Pembekalan pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran ceramah dan tanya jawab, sedangkan pembekalan pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan
metode pengajaran drill dan demonstrasi. Oke. Teknik pelaksanaan penggunaan metode pengajaran berperan pada petunjuk teknis dan metode pengajaran sesuai keputusan Kasat nomor Kep garis miring 683 garis miring 9 garis miring 2015 tanggal 18 September 2015 dan buku petunjuk teknis lainnya di lingkungan TNI. Oke. Nah, mungkin nanti kalau di militer ada beberapa aturan-aturan tersendiri dan teman-teman ikuti saja gitu ya. Bahan ajar komando dan latihan menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang masing-masing dan berpedoman pada keputusan Kasat nomor Skep garis miring 685 garis miring 9 garis miring 2015 pada tanggal 18 September 2015 tentang buku petunjuk teknis paket instruksi dan juknis lainnya dari Matra Laut dan Matra Udara. Oke, berarti ini fokus pada Matra Laut dan Matra Udara. Alins dan Alongins digunakan berpedoman pada keputusan Kasat. Nah, ini istilahnya aturan-aturannya ya, aturan istilahnya apa ya? Buku pedomannya gitu ya. Pengetahuan senjata ringan. Wah, berarti ini nanti diajari senjata teman-teman, tapi ringan ya, nggak yang berat seperti militer gitu. Pengetahuan senjata ringan, oke. Pengenalan teknik dasar menembak gitu ya, teknik tempur dasar, disiplin tempur, pionir ilmu medan. Oke, memang ini kalau saya lihat berarti seperti Komcat, komponen cadangan. Tapi nanti untuk mendukung Badan Gizi Nasional gitu ya teman-teman. Penyelenggaraan olah Yuda. Nah, ini menggunakan aplikasi, subjek pembinaan jasmani militer, kegiatan pendidikan, kegiatan upacara buka dan tutup pendidikan, pembekalan jam pendidikan atau komandan, kegiatan masa orientasi, demonstrasi tudik. Oke, tudik. Peserta didik jumlahnya 30.000 orang. Nah, nanti kita lihat dulu ya perkembangannya, oke teman-teman. Pengorganisasian peserta didik. Oke, peserta didik dalam satuan singkat batalion setingkat batalion dengan 5 kompi dan setiap kompi ada 5 peleton dan setiap satu ton terdiri dari 30 orang. Nah, nanti dibagi-bagi ya teman-teman. Nah, ini rencana pengoperasian ada penjabaran perangkat kendali pendidikan gitu ya teman-teman. Pokoknya nanti berpedoman pada buku teknis TNI tadi ya. Fasilitas pendidikan. Nah, jadi fasilitasnya ada kebersihan kelas dilaksanakan oleh petugas yang telah disiapkan. Jadi bukan teman-teman nanti mungkin. Jadi ada petugasnya sendiri. Pemeliharaan sarana prasarana akademis dilaksanakan oleh staf dan panitia penyelenggara SPI yang disiapkan. Jadi teman-teman fokus untuk mengikuti diklat pelatihan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam proses belajar mengajar. Ini sudah benar nih. Belajar mengajar. Berarti pembelajaran ya. Dan pengasuhan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Oke. Pengamanan dan keamanan personal maupun material selama pendidikan khususnya pada kegiatan-kegiatan bersifat praktik pelatihan agar dilaksanakan secara ketat dengan tidak mengesampingkan pencapaian tujuan dan sasaran pendidikan. Oke, laksanakan koordinasi dengan yang sebaik-baiknya dengan semua unsur yang terkait guna menjamin kelancaran operasional pendidikan, antisipasi dan laporan setiap permasalahan kejadian yang sangat penting kepada Rektor Unhan dan Ketua Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI pada kesempatan pertama selanjutnya diikuti dengan laporan tertulis. Pokoknya fasilitas-fasilitas itu eh, dari pihak panitia sangat menjaga ketat gitu ya. Karena memang teman-teman dari sipil gitu ya, dari sipil masuk ke dalam militer gitu. Militer yang tidak tidak militer murni tapi untuk seperti Komcat gitu ya. Demikian program Diksarmil Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI batch 3 tahun angkatan 2025 dan hal-hal yang belum tercantum akan ditentukan kemudian sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pimpinan. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu persiapan dari ini apa namanya? Pelatihan dasar militer gitu ya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti saya akan update-update
info terbaru, mungkin tentang pelatihan manajerial seperti apa. Dan jangan lupa untuk subscribe di Pamong channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.